We are the students from Junior High School 3 Tasikmalaya. Hello guys, Hi. good afternoon. Good afternoon. Okay, let me introduce myself. My name is Demi Janida Purtis and I'm from Siliwangi University. Uh, Here I want to explain you. It's about folklore. Do you ever heard that word? Pernah nggak ngedengar kata folklore? Ayo, siapa yang pernah? Ayo. Okay, you. What is folklore? But I can hear your voice. Folklore in bahasa cerita rakyat. Cerita rakyat, that's right. Folklore in bahasa cerita rakyat, ya. Folklore ini, jadi di setiap daerah itu memiliki folklore yang berbeda. Itu tergantung dengan tradisi dan budayanya. Folklore is an oral history. It's preserved by some people. It means that itu maksudnya adalah folklore itu adalah cerita sejarah yang diturunkan dari nenek moyang ke anak cucunya. Ya, jadi dilestarikan cerita itu. Walaupun cerita itu kadang ada yang istilahnya nggak masuk akal. Contoh cerita yang nggak masuk akal, contohnya apa? Ya, excuse me. Excuse me. Gunung Tangkuban Perahu. Lovely ya, yang kenceng ya. We are here in our class, outdoor class, so you must speak loudly. Tangkuban Perahu, ya kan? Nggak mungkin ya, maksudnya satu orang manusia menendang segitu besarnya perahu dan terlempar gitu ya. Kan itu nggak mungkin. But there are message behind folklore. Jadi setiap folklore atau cerita rakyat itu memiliki moral value atau pesan yang tersembunyi. So, and here I have a story. It's folklore. It is about Malin Kundang. Have you ever heard about Malin Kundang? Pernah nggak dengar cerita Malin Kundang? Pernah ya? Pernah. Oke. Malin Kundang itu dari mana? Cerita Malin Kundang dari mana? Coba lihat ini yang ada di kepala. Oke, dari Padang. Yeah, that's right, dari Padang. So here I want to tell you the story about Malin Kundang. So very long time ago, there was a it's really poor lady, and she has a child, and the child is named Malin Kundang. So Malin Kundang is a really good boy when he was a kid. Malin Kundang itu adalah orang atau anak yang sangat baik ketika dia kecil. He always helped her mom to work, to doing her job. Jadi Malin Kundang itu selalu membantu ibunya untuk melakukan pekerjaannya. Nah, his mom is always working so hard in every day to survive. Jadi ibunya itu suka bekerja keras untuk bertahan hidup, untuk menghidupi anaknya, untuk makan, to eat, whatever. So the time was gone quickly. Jadi waktu sangat cepat berlalu. The young Malin grow into a handsome man. Jadi Malin Kundang itu tumbuh menjadi lelaki yang ganteng. Nah, so Malin have an idea. Malin mempunyai ide untuk merubah, to change their situation, their condition, untuk merubah kondisi mereka, kondisi keekonomian mereka yang miskin itu.
So he asked to her mom to get permission. Jadi dia itu meminta izin kepada ibunya untuk to find a job in a big city, untuk ke kota, untuk mencari pekerjaan di kota besar. But her mom said, "Please don't leave me alone, Malin." But no, I should go, mom. Enggak, saya harus pergi, ibu. Saya ingin merubah nasib kita. Oh, of course, you may go. But I promise, mom, I will come back here if I succeed. Saya akan kembali lagi jika saya telah sukses. And bring you with me. Dan membawamu pergi bersamaku. Oke, Malin Kundang pergi dengan menggunakan ship, big ship. Dia pergi. Every day, in every second, his mom always wait for him. Jadi ibunya itu selalu nunggu Malin Kundang to come back. But Malin Kundang never come back. Even if he never remembered about his mom. His mom always pray to God to his child become succeed, but his son doesn't really even remember her. Jadi ibunya itu selalu berdoa kepada Tuhan untuk semoga anaknya sukses, tapi anaknya nggak ingat sama sekali, dan anaknya itu nggak mau pulang. Nah, Malin Kundang was really worker hard. Jadi dia itu bekerja keras. Finally, she married with the daughter of the wealthy vendor. Dia menikahi seorang gadis, yang gadis itu adalah apa coba? Anak dari bangsawan, seorang bangsawan. But one day, his wife want to go vacation. You know vacation? Vacation itu berlibur to the next island. So on the way, the storm was blockade the ship. Jadi badai memblokade jalannya dari perahu ini. So the captain, kata kaptennya, we must board in the closest island. Jadi mereka itu harus berlabuh di pulau yang terdekat. But that island is where the Malin was born. Tapi pulau itu adalah pulau di mana Malin Kundang itu dilahirkan, benar sekali. So when the ship boarded into this island, the villagers come to see the ship. Rame-rame ya, orang-orang yang tinggal di situ itu rame-rame melihat big ship ini, kapal yang besar ini, included his mom. Jadi ibunya Malin juga melihat, ada apa itu rame-rame. Ternyata dari kejauhan his mom saw that, wow, that's my kid. Oh, he's really handsome. So the mom ran and hugged Malin Kundang. Mamanya itu lari terus melukin Malin Kundang. Wow, is that you, Malin? But the wife, what? Is that she is your mom, really? She is disgusting. And
istrinya, apa? Itu ibu kamu, Malin? Dia itu jijik dan sangat sepertinya miskin, kata istrinya. No, 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 honey, no. She is not my mom, katanya. Bukan, itu bukan ibu saya. My mom is really wealth. Ibu saya itu sangat kaya, katanya. Dan itu bukan ibu saya. So, Malin's mom was very sad. She cried and cried because Malin's hurt her so much, pain inside. So, his mom prayed to the God. Jadi, ibunya itu berdoa kepada Tuhan. Ibunya berdoa kepada Tuhan, God, if he is really my son, please punish him. Jika dia benar-benar anak saya, tolong hukum dia, kata ibunya. Suddenly, tiba-tiba, thunderstorm was coming and destroyed everything in the ship. Jadi, badai tiba-tiba datang sangat besar dan menghancurkan kapalnya. His wife is dead, and Malin fell into the ground and suddenly transformed to be a rock. Dan Malin Kundang jatuh, lalu dia berubah menjadi batu. Okay, that's really exciting story. So, what can you get from this story? Apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita ini? Moral value. Speaking bahasa, it's okay. Moral stories, moral value apa? Ya, ayo, amanat tadi apa? Jangan durhaka kepada orang tua. Pardon me? Jangan durhaka kepada orang tua. Pardon me, once again. Jangan durhaka kepada orang tua. Okay, that's right. Jangan durhaka kepada orang tua. Because durhaka is a big sin. You know big sin? Dosa? Besar. Dosa yang sangat besar. Jadi nggak boleh ya kalian kayak gitu ya. Oke, ada berapa karakter yang ada di cerita ini? 3 characters. The first one is Malin Kundang. The second? Mother. The third? Malin Kundang's wife. Oke. Sifatnya apa dari ibunya Malin Kundang? Penyabar. Terus? Baik hati. Terus ada lagi apa? Penyayang. Nah, sifat dari si Malin ini yang durhaka apa? Sombong. Pekerja keras. Ya, walaupun dia sombong tapi dia sebelum pekerja keras. Ya, terus durhaka. Ya, benar. So, the third is Malin's wife. Dia gimana? Sombong. Arrogant. Okay. Yeah, that's it's really much of character, but the main characters was 3. Malin, mother, Malin's wife. Okay. Sampai sini mengerti? Mengerti? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Is you? Why we should learn folklore? Why we should learn folklore? Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar folklore?
cerita rakyat. Oke, let me answer biar saya jawab ya. Kenapa kita harus belajar folklore atau cerita rakyat? Pertama, karena cerita rakyat itu cerita yang diturunkan dari nenek moyang. Ya, nenek moyang. Jadi cerita itu harus dilestarikan. Nah, cerita itu memiliki arti atau arti di belakangnya, arti yang tersembunyi dari cerita itu. Nah, seperti tadi Malin Kundang, apa artinya? Jangan durhaka kan? Nah, sama. Jadi kalian bisa belajar dari cerita Malin Kundang ini. Oh iya, saya nggak boleh durhaka, walaupun maksudnya it was impossible if you are durhaka and transform into a rock. Karena yang namanya folklore itu belum tentu asli ya, belum tentu emang ada kejadian nyatanya. Hanya saja mungkin orang-orang zaman dahulu itu mengkaitkan, misalnya ada nih gambar kayak apa tadi, tangkuban perahu ya. Tangkuban perahu itu kayak apa namanya, perahu. Oh, mungkin ceritanya itu seperti ini, tapi di belakangnya itu ada cerita, ada pesan untuk kalian, maksudnya untuk new generation, don't be like Malin Kundang something kayak gitu ya. Jadi kalian sendiri tahu kan pamali in bahasa Sudanese, tahu kan? Pamali. Nah, jadi pamali itu jadi sama kayak di cerita itu. Jadi pamali nggak boleh, soalnya takutnya dulu juga ada, misalnya ada anak kecil yang durhaka sama orang tuanya jadi batu. Nah, makanya kan nggak boleh durhaka sama orang tuanya. Nah, itu maksudnya kayak gitu ya. Jadi ada message behind that. So any questions please? Okay, what is your name? I can hear your voice please. My name is Adka. Siapa? Adka. Azka. Okay, ya. Is there any example of folklore beside Malin Kundang? Okay, is there any folklore beside Malin Kundang? Jadi ada nggak, katanya ada nggak cerita selain Malin Kundang? Ada nggak? Tadi kan yang udah disebutin apa aja? Tangkuban perahu. Tangkuban perahu. Terus kalau Sangkuriang masih cerita itu nggak? Sangkuriang apa? Sangkuriang. Oke, Sangkuriang. Terus kayak Rojongrang ya, itu sama. Jadi ceritanya tuh folklore, itu cerita rakyat gitu. Oke, because time so fast, time so run quickly. Maksudnya waktu itu berjalan cepat. Ya, right? Ada yang mau retell story ini lagi nggak? Retell. Menceritakan kembali. Apa? Menceritakan kembali. Yes, that's right. Menceritakan. Okay, please come forward. Okay, sit down beside me. Okay, what is your name? Fajar. Fajar. Hai Fajar. Hai Fajar. Okay, you. It's okay if you want to speak in bahasa. Okay. Pada zaman dahulu ada seorang janda yang mempunyai anak bernama Malin Kundang. Keluarga itu sangat miskin dan waktu berlalu sangat cepat. Malin Kundang pun tumbuh menjadi dewasa dan sangat ganteng gitulah. Sangat ganteng. Handsome. Dia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota besar dan mencari pekerjaan yang layak. Dan dia pun pergi. Ibunya sangat khawatir dan terus memikirkan dan terus menunggu untuk Malin Kundang kembali. Dan pada suatu hari Malin Kundang bersama istrinya lagi berlibur, dan di laut sana
ada badai yang sangat besar yang menghantam perahunya, dan sehingga perahu itu harus berlabuh di pulau terdekat. Dan berlabuhlah perahu itu di pulau yang ternyata pulau itu tempat Malin Kundang lahir. Warga beramai-ramai melihat perahu yang sangat besar itu, dan ibunya kaget melihat ada seorang yang tampan mirip Malin Kundang, dan ternyata itu benar. Malin Kundang bersama istrinya berlabuh ke pulau itu. Istrinya bertanya kepada Malin Kundang, "Itu ibumu kok sangat kecil dan sangat miskin?" katanya. Kata Malin Kundang, "Ini bukan ibuku, saya tidak kenal." Dan ibunya Malin Kundang pun menangis dan berdoa kepada Tuhan, "Jika itu anakku, tolong hukumlah dia." Dan pada suatu waktu ada badai yang sangat besar menghantam perahunya, dan perahu itu hancur, dan Malin Kundang berubah menjadi batu. Itulah cerita dari Malin Kundang. Yeah, you have okay, thank you. Sit down. Okay, it's really good, right? Ya, jadi kalian itu dari folklore itu bisa maksudnya bisa belajar. Jadi ada moral value tersendiri di balik semua folklore itu. Jadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah apa? Sudah cukup. Is that enough? Enough. Sudah cukup? Thank you for your participation, and I hope that we can meet like this in another time. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.